sempat tercetus secara lisanku itu mengatakan, ya Allah, jika masih ada jatah bagiku, kesempatan bagiku untuk menemukan pendamping, ya Allah berikanlah itu. Ternyata Allah luar biasa, bukan anak-anak yang mendapat oleh ibunya di usia 65 tahun. Dan Siapa itu? Sosok itu? sosok itu adalah teman kuliah yang selama 2,5 tahun duduk bersama dan rajin menyediakan tempat duduk di sampingnya hanya buat mama. Melihat kehidupan sekarang, Pak Maryadi, pernah nggak sih kebayang kalian akan hidup bersama? Saya tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa saya akan menjalani hidup bersama dengan istri saya yang sekarang ini, karena ketika saya kuliah itu tidak pernah terpikirkan sama sekali, walaupun di dalam deep in my heart itu ada sesuatu yang tidak terkatakan. Benar Pak Maryadi suka sama mama waktu itu Pak? Dan cinta ini nggak berbalas? Pertama itu saya mengirimkan lagu, saya bilang sama dia sebagai mutiara yang hilang. Wanita itu kan paling menyukai hal-hal yang mungkin untuk masyarakat umum itu hal-hal yang remeh-temeh. Dibukakan gerbang lah waktu mau ngantor, itu kan ada satu kayak extra attention gitu. Profesor Diah Christina dan Dr. Maryadi dipertemukan kembali oleh nasib setelah 40 tahun menjalani kehidupan masing-masing. Mereka dulu teman kuliah dan Pak Maryadi telah menyimpan rasa sejak mahasiswa. Tak pernah terucap, hanya tersimpan di hati. Saat takdir mempertemukan mereka kembali dalam keadaan sama-sama sendiri, cinta itu menemukan jalannya. Mereka kemudian menikah di usia 65 dan 68 di usia senja. Apa yang pengen mama sampaikan ke mereka yang saat ini ngerasa tengah menderita? Satu hal, yakinlah bahwa perjalanan yang penuh turunan dan pendakian yang berat itu bersifat sementara. Bapak nggak pernah mengungkapkan perasaan? Enggak. Mengapa tidak? Karena saya udah tahu dia punya pacar. Nah, nanti kan saya kalau mengungkapkan kan bersaing. Nah, saya merasa tidak kelasnya bersaing dengan Pak Ken itu. Tapi kalau hukum karma itu adalah hukum di mana semua perbuatan yang kita lakukan harus kita tuai akibatnya. Termasuk apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita, maka sisa-sisa itu harus dituntaskan oleh keturunannya hingga keturunan yang keberapa? Ketujuh. Artinya karma bisa diturunkan, Mami. Yes. Caranya bagaimana untuk mengatasi itu? Salah satunya jadi pas hari ibu kemarin gue wawancara nyokap gue, Bu Diah Christina, dan sambutan temen-temen bagus banget. Banyak yang relate, banyak yang tersentuh, banyak banget yang komen, dan banyak banget yang sampai mereplay berkali-kali karena nggak pengen ada bagian yang tertinggal. Tapi banyak juga pertanyaan yang kemudian muncul, siapa sih sebenarnya sosok Pak Maryadi ini? Dimana ini adalah bokap gue sekarang, yang mama gue temui di usia 65 tahun setelah berpisah selama lebih dari 40 tahun. Dan mereka akhirnya dipertemukan oleh nasib, dan akhirnya mama menikah di usia 65 dan Pak Maryadi menikah di usia 68. Banyak orang yang menyebut ini terlambat, tapi buat mereka ini justru adalah awal mula yang manis. Nah, gue sekarang akan menghadirkan dua orang ini, yakni nyokap gue sendiri, Bu Diah Christina, dan juga suaminya, a.k.a. bokap baru gue, yakni Pak Maryadi. Tapi sebelumnya gue pengen kasih disclaimer dulu, bahwa gue aware banget teman-teman banyak yang concern, banyak yang mungkin marah bahkan ketika gue memanggil nyokap gue dengan kata kamu. FYI, mungkin ini kurang nyaman di telinga teman-teman semua, tapi aku dan kamu di keluarga kami, itu adalah bahasa cinta yang sudah kami utarakan selama lebih dari 30 tahun. Jadi aku memanggil nyokap aku dengan kata kamu, itu adalah bahasa cinta di keluarga kami. So, ya semoga teman-teman bisa menerimanya dengan hati dan pikiran yang lebih terbuka. Bu Diah Christina, Pak Maryadi, apa kabar? baik. Kok langsung jadi tegang? Oke, aku pengen tanya dulu Mama. Mama, apa kabar setelah kemarin podcast kita? What is happening to you? What has been happening to you, Mami? It's unexpected. Betul-betul unexpected karena tidak menyangka hanya dalam beberapa jam itu tiba-tiba 10.000 langsung loncat 50.000 dan seterusnya. Saya pikir
waktu saya ngomong itu sebetulnya juga banyak kesalahan, banyak belibet-belibetnya gitu. Tapi alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan atensi yang luar biasa. Oke. Pak Maryadi sendiri melihat istrinya diwawancara kayak gitu gimana Pak Maryadi? Iya, saya melihat dari segi penyampaiannya itu ada sesuatu yang baru bagi saya karena saya selama ini belum pernah melihat istri saya ini acting di depan kamera dan dia diwawancara seperti apa itu saya ya bagus gitu ya. Makin cinta nggak Pak? Iya. Oke, kalau melihat kehidupan sekarang Pak Maryadi, pernah nggak sih kebayang kalian akan hidup bersama? Iya. Saya tidak pernah membayangkan sama sekali bahwa saya akan menjalani hidup bersama dengan istri saya yang sekarang ini karena ketika saya kuliah itu tidak pernah terpikirkan sama sekali walaupun di dalam deep in my heart itu ada sesuatu yang tidak terkatakan gitu. Kalau Mama sendiri, Jelas kamu kan? ngerasa gimana, Ma? Sekarang ini selalu kata-kata yang muncul itu, kok iso ya aku tadi bojone Maryadi. Tapi di balik itu semua ya banyak hal-hal baru, misalnya contoh Mama merasa mendapatkan tangki perhatian yang full, tangki care yang full. Jadi ya cuma itu syaratnya adalah harus bisa mengendalikan untuk tidak semena-mena dalam tanda petik. Karena orang yang dicintai berlebih, diberi perhatian lebih itu ada kecenderungan untuk dalam tanda petik semena-mena. Nah itu yang harus Take things for granted, ya, itulah ya. Pak Maryadi, dulu Mama sempat cerita bahwa Pak Maryadi itu selalu ngasih Mama kursi untuk duduk di sampingnya. Ngantar Mama ke papa saya dulu. Dan Mama waktu itu ngerasa bahwa Pak Maryadi suka sama Mama ketika ini duduk di kuliah. Benar Pak Maryadi suka sama Mama waktu itu Pak? Dan cinta ini nggak berbalas? Bagus sekali ya. Jadi dulu satu saat itu bukan satu saat saja ya, berkali-kali saya itu duduk bersama Budia ini, tapi hanya sampai 5 semester. Mengapa? Karena semester 6 saya dan Budia itu berpisah karena jurusan yang berbeda. Budia ambil sastra, saya ambil linguistik, akhirnya berpisah. Tapi selama 5 semester awal itu saya hampir selalu duduk bersama satu meja dengan dia dan hampir tidak pernah duduk dengan cewek lain. Kenapa Pak? Nah itu yang tidak bisa dikatakan, tapi yang jelas ada rasa yang tersembunyi yang tidak terkatakan saat itu. Ya, saat itu ada daya tarik yang saya ingin selalu dekat dengan dia begitu. Pak Maryadi suka sama Mama waktu itu? Itu tadi saya katakan deep in my heart. Deep in your heart. Tapi udah tahu? Budia punya pacar itu udah tahu? Oh iya udah. Jadi ceritanya Budia itu suatu saat pengen ketemu sama Pak Ken, ya kan? Nah saya disuruh ngantar dan itu berkali-kali. Tapi dia sudah nggak ingat katanya. Saya berkali-kali ngantar dia. Dan ketika ngantar itu saya tidak pernah diajak dialog dengan Pak Ken. Saya duduk di luar, ya. Dia masuk ke suatu tempat tertentu, ya. Jadi saya di halaman itu naik di atas sepeda motor saya. Kok mau Pak? Kok mau? Saya itu kan merasa teman dekat gitu kan. Jadi diajak ngantarkan itu. Jadi dulu itu namanya Gojek gratis kalau sekarang istilahnya ya. Bapak nggak sakit hati? Maksudnya mengantarkan orang yang Anda suka deep in your heart ke pacarnya tanpa Anda sempat mengungkapkannya, Bapak nggak sakit hati? Sakit hati sih tidak, tapi rada anyel gitu. Anyel itu bahasa Jawa untuk sebel ya. Sebel kan. Tapi kan tidak terkatakan itu ya. Jadi semuanya ada di dalam hati semua. Jadi saya tetap menganggap sebagai teman dekat dengan baik. Ya, saya itu ketika duduk dalam kuliah itu sering eyel-eyelan, berdebat gitu tentang suatu hal yang disampaikan dosen itu. Ya, ini beratnya begini, saya begini. Nah, itu yang menjadikan saya dekat itu karena ya sering eyelnya itu. Oh. Bapak nggak pernah mengungkapkan perasaan? Enggak. Mengapa tidak? Karena saya udah tahu dia punya pacar. Nah, nanti kan saya kalau mengungkapkan kan bersaing. Nah, saya merasa tidak kelasnya bersaing dengan
Pak Ken itu. Asik. Kan kelasnya. Ini dia. Tapi kan janur kuning belum melengkung, Pak. Iya, tapi tidak ada apa ya indikator dia senang saya gitu lah kan. Jadi ya saya diam saja. Tapi tercatat di dalam sana. Oke. Dalam Lauh Mahfuz saya. Wow, dari hati paling dalam. Mama nggak ngerasa Pak Mardi suka sama Mama? Kan Aku di cuma bisa podcast sebelumnya kan sudah aku sebutkan kalau aku tidak sempat karena fokusku adalah bekerja di nyambi itu, di side job itu, 5 jenis pekerjaan. Jadi I just don't have that energy. Oh, oke. Tapi nggak ada terbersit sedikit pun bahwa I think his care is much more than just a friend. Karena dia itu pernah ke rumah beberapa kali, ya mungkin itu alasannya adalah dia naksir cewek yang bertetanggaan rumahnya di Kepatian dengan Margoyudan itu kan deket. Saya pikir ya dia lagi naksir orang. Jadi kalau mau nunggu dari tempat rumahku ya silahkan. Tapi I just do not have a very special attention, nggak ada. Oke. Pak Mardi sempat katanya nungguin ketika Mama nikah ya, Ma? Iya. Gimana tuh? Oh iya, gimana ceritanya? Jadi saya berempat atau berlima itu dari Solo ke Temanggung pengantar menemui Ibu Dia untuk acara resepsi pernikahan atau istilahnya ijab kabulnya itu. Jadi saya menyaksikan Pagi hari. Apa yang Bapak rasakan di dalam diri Anda? Itu sebenarnya suatu frustasi itu kan sudah selesai gitu kan. Maka saya tidak punya harapan. Tidak punya harapan berumah tangga dengan Budiah karena sudah selesai. Selesainya dia menikah dengan orang lain gitu loh. Harapan pupus. Ya pupus ya sudah selesai. Oke. Maka tidak terbayangkan. Ketemu lagi tak terbayangkan. Gak pernah terbayangkan, Pak. Selama 40 tahun tidak pernah ketemu loh. Dalam pengertian ketemu omong berdua loh ya. Belum pernah saya. Kalau dengan teman-teman ya ada sekali-sekali saja. Tapi totalnya berdua tidak pernah ngomong. Atau kemudian bertemu, fast forward, apa yang ada di pikiran Pak Mariadi? Ya ketemu bertiga ke rumah saya ketika dia layat ke rumah. Karena Mama ditemenin, Mama nggak mau sendiri waktu itu. Iya, ada temannya, temani saya. Lah itu terus setelah itu ada pertemuan berdua. Nah itu mulai ada awal dari cinta di situ. Bersemi kembali. Iya, mudah-mudahan itu ya sama sekali itu. Apa yang Pak Mariadi katakan ke Mama waktu itu? Sorry ya, Ma, aku ke Pak Mariadi dulu. Aku sih tidak mengatakan dengan kata-kata eksplisit ya dengan pandangan mata, dengan ngomong-ngomong yang agak akrab gitu aja, tapi ngomong titik X-nya itu belum saya katakan. Dan saya tidak mengatakan I love you, tidak pernah. Dalam pengertian verbally ya, tidak pernah. Tapi dengan kata yang lain gitu loh. Apakah Pak Mariadi berpikir bahwa setelah sekian lama, mungkin ini saatnya aku mengungkapkan? Dulu kelihatannya agak ada kesan gayung bersambut gitu kan. Nah, makanya saya berani untuk menyatakan agak eksplisit. Ya. Gimana eksplisitnya, Pak? Ya kirim lagu itu. Pertama itu saya mengirimkan lagu. Saya bilang sama dia sebagai mutiara yang hilang gitu kan. Terus saya kirim lagunya sampai ketika dia Ernie Johan gitu. Nah, dia menangkap itu. Menangkap sinyal. Iya, sinyalnya itu gitu loh. Wow. Ini kalau Gen Z saat ini nggak kirim sinyal, langsung kirim bomnya. Kalau orang zaman dulu kirimnya sinyal. Mama kemudian menangkap sinyal mutiara yang hilang. Terus Mama mengatakan apa? Kirim lagu juga? Enggak. Mau copat? Enggak, tapi aku bisa memaknai ini orang ini mau serius gitu kan. Dan waktu itu nggak tahu ya itulah clue-nya. Tapi jujur peran Eyang itu sangat luar biasa karena beliau yang menata hatiku sampai dengan ikhlas menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan Pak Mariadi. Ini Eyang Kusumoningrat? Bukan, ada Eyang lah pokoknya. Yang beberapa kali dalam pertemuan itu beliau menyatakan
Intinya gini, kalau dalam bahasa Jawa ngendikanipun mekaten. Eyang mengatakan ini lho wayah, yen arep golek wong sing sampurno iku ora eneng. Gini loh cucu, kalau mau mencari orang yang sempurna itu nggak ada. Iya. Nah, apa to sing kurang saka Bapak Maryadi? Apa sih yang kurang dari Pak Maryadi? Ingkang kirang nika rasa tresno yang ketawa. Yang kurang itu adalah rasa cinta Eyang. Eyang Iya. ketawa. Iya. Nah, Eyang mengatakan bahwa ono unen-unen ada Suatu satu pernyataan. pernyataan atau ada apa namanya Ungkapan. semacam ungkapan dalam bahasa Jawa. Tresno, Witing tresno jalaran, jalaran saka kulino. Jatuh cinta karena terbiasa. Jadi itu nanti yang akan menuntun wayah sampai ke suatu jenjang pernikahan yang membahagiakan. Itu satu. Yang kedua. Jadi cinta tuh bertumbuh seiring waktu ya Mas. Iya. Dan yang kedua, yang mengatakan ngene lho wayah. Sing durung wayah tampi yang cucu belum terima selama ini adalah keluarga sakinah mawadah warahmah. Lumantar eyang Gusti Allah maringke iki marang sliramu ana ing wekdal menuju akhir masa kehidupanmu. Di Gusti akhir Allah masa memberikan jodoh ini di Iya. akhir masa penghidupanmu. untuk memberikan sebuah kebahagiaan yang total supaya kamu bisa merasakan bagaimana sih menikmati sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Wow. Begitu Mama dapat pangandikan itu dari Eyang, langsung dek, nggih, isto akan dawuh. Ya, saya setuju dan akan jalani itu. Jadi mungkin buat konteks buat teman-teman bahwa bagaimanapun Mama dan Pak Maryadi, gue adalah orang Jawa yang kita juga masih memperhatikan dan sangat menghormati leluhur, dan kadang-kadang Mama juga punya sensitivitas untuk mendengar bisikan atau pernyataan dari eyang-eyang atau leluhur-leluhur ya Mah ya. I hope I put it rightly that way. Right. Banyak orang bilang jodoh itu harus datang tepat waktu, tapi ada orang yang ternyata mendapatkan jodoh itu belakangan. Apa sih makna pernikahan di usia yang sudah tidak muda lagi, bahkan usia senja, dan jodoh ini ternyata datangnya belakangan? Understood bahwa mungkin Mama berjodoh dengan Papa, Pak Maryadi berjodoh dengan almarhumah, tapi ternyata sekarang dipertemukan dengan jodoh Justru di penghujung hidup. Justru itu waktu yang tepat. Waktu yang tepat di mata Allah dalam kacamata semesta alam langit. Yang tepat ketika kamu nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Buatmu dia adalah di saat ini usia 65 tahun. Pak Maryadi dengan istri yang dulu Ibu Murni itu mengalami sebuah masa kehidupan, kemudian ada satu destiny di mana dia harus menjalani sisa kehidupannya dengan Mama. Itu juga aku yakin sebuah destiny juga gitu loh. Makanya kan di podcast sebelumnya Mama waktu mau tahajud itu jam 2 lebih 10 menit kan ada kayak bisikan ya, yang dadaku tuh terbuka, terus ada angin lembut banget masuk. Itu kiriman, dan boleh di cross check dengan beliau ini, apa waktu itu betul-betul atau tidak. Pak Maryadi ngirim apa itu Pak Maryadi? Aku sih tidak ngirim apa-apa. Saya hanya berdoa pada Allah, ya Allah kalau memang Budiah itu cocok untuk saya, bagian saya mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Itu aja. Saya bilang sama begitu. Nah itu katanya itu kok dengan waktu yang sama, saat itu kok ada rasa ya, rasa sir itu katanya gitu. Sir Ya, itu tapi saya kan enggak berpikir sejauh itu gitu loh. Pak Maryadi, bagaimana rasanya menikah di usia yang sudah senja dan setelah berpuluh-puluh tahun menikah, Pak? Iya, jadi gini, kalau dari segi usia kan sebetulnya sudah tidak ideal dalam pengertian biologis ya gitu ya. Tapi dari segi yang lain saya itu menilai begini. Jadi orang menikah itu dimotivasi oleh beberapa hal.
Pertama, motivasi saya itu motivasi religius. Jadi menurut Nabi, menikah itu adalah sunatku. Nah, saya mengikuti sunnah Nabi supaya saya tetap dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Yang kedua, ada juga hadis yang mengatakan bahwa jika engkau menikah, maka engkau menyempurnakan separuh agamamu. Nah, jadi dengan menikah, agama saya separuh sudah terpenuhi. Nah, terus lanjutan hadis tadi, separuh yang lain kau bertakwa pada Allah. Atau kalau tepatnya bertakwa pada Allah untuk melengkapi separuh yang lain. Nah, jadi saya menikah itu punya berdasar dua hadis ini dari Nabi. Nah, itu yang pertama, secara religius ya. Secara sosial, jadi manusia itu kan makhluk sosial. Saya pengen punya teman dalam menghabiskan sisa hidup saya. Nah, karena teman itu fungsinya banyak ya. Pertama yang agak spiritual itu ya saling mendoakan. Ya. Yang kedua membantu kepentingan yang hidup sehari-hari. Yang ketiga itu punya teman untuk berinteraksi, teman saling mengisi kehidupan. Nah, itu motivasi saya yang primary itu. Nah, yang lain itu secondary itu. Yang secondary adalah akhirnya cinta lama bersemi kembali, Pak. Ya, bisa saja. Oke, menikah di usia senja berbeda dengan menikah di usia muda. Kalian sudah membawa gerbong besar masing-masing. Keluarga, bahkan mungkin relasi ataupun pasangan sebelumnya. Mama pun juga begitu. Gerbongnya luar biasa besar. Dan ego kalian juga sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Belief system kalian, the way you guys do things udah terbentuk berpuluh-puluh tahun. Gimana menyatukannya? Susah nggak? Mungkin dari Mama dulu, Ma. Harus jujur aku akui tidak mudah. Tetapi semangatnya itu tadi, ketika kita melihat bahwa menikah adalah ibadah, itu kalau akan mengambil keputusan yang kira-kira menjauh dari titik persatuan dua hati itu mesti ada semacam sinyal gitu loh. Ingat, kamu dulu memutuskan untuk bersama tanpa ada paksaan atas kehendak sendiri. Apakah ini akan kamu korbankan untuk sebuah kehancuran? Itu selalu ketika ya jujur bulan pertama, bulan kedua itu ada gesekan-gesekan. Kadang-kadang ini Mama gini. Contohnya apa tuh? Contohnya, wah ini kok pribadinya kok kayak gini ya. Terus, aduh, kok tidak sama ya. Dia sukanya misalnya musiknya apa Mas? Campur sari. Sementara saya kan sukanya mungkin musik-musik yang barat, yang jazzy, klasik gitu kan. Ya kayak gitu. Terus aduh piye sing siji kok rono, aku kok rene gitu. Tapi pada akhirnya ada masa di mana kita itu bisa saling mengisi, itu yang pasti. Terus yang kedua, wanita itu kan paling menyukai hal-hal yang mungkin untuk masyarakat umum itu hal-hal yang remeh-temeh. Dibukakan gerbang lah waktu mau ngantor, itu kan ada satu kayak extra attention gitu. Terus waktu aku kesulitan melakukan sesuatu, ada yang kasih bantuan. Misalnya aku akan membuat keputusan apa, ada teman untuk saya minta pertimbangan second opinion. Itu hal-hal yang kecil-kecil, tapi itu tidak akan kita dapatkan ketika kita hidup sendiri. Kalaupun kita punya bestie, bestie itu juga kadar kedekatannya juga belum tentu ketika kita bersama suami atau istri masing-masing. Jadi seperti itu. Oke. Ini selain selera musik, ada lagi nggak misalnya kebiasaan kecil yang membuat Mama, am I doing the right thing? Ini aku bener nggak sih menikah dengan Pak Mariadi ini? Gitu. Hal-hal kecil yang mungkin membuat Mama bertanya-tanya. Beliau ini orang yang mengabdikan seluruh jiwa, raga, dan sukmanya kepada pendalaman agama. So he knows every single corner of religion, especially Islam ya. Sementara Mama ini kan orang yang holistik. Ya aku doing religious things, religious rituals, tapi
Mama mendalami yang lain-lain juga gitu loh. Jadi untuk misalnya penampilan luar jujur, kalau kita mau kondangan, mau apa itu, I have to make sure ini baju yang dipakai apa, sepatu yang dipakai apa. Karena saya mengatakan, Mas kalau pakai itu aku nggak mau. Kenapa? Aku malu. Karena sudah terbiasa ya, mohon maaf, ketika Mama itu punya pengalaman MC, orang panggung itu kan punya sensitivity tertentu untuk appearance kan. Yes. Nah sementara beliau ini ya sudah, apa bedanya pakai sandal ini pakai sandal itu kan sama saja. Iya, kakinya sama tetapi penilaian orang beda. Itu sandal untuk ke pasar, tidak untuk ke pertemuan formal. Oke, kalau Pak Maryadi gimana Pak? Dua gerbong yang sudah sama-sama mateng, berpuluh-puluh tahun pengalaman hidup dengan orang lain, dengan punya keluarga masing-masing, baggage masing-masing, akhirnya bertemu. Gimana Pak rasanya itu? Ya, rasanya akhirnya saya mengadakan adaptasi ya, penyesuaian ya kan. Jadi salahnya saya tidak mendukung ego saya. Maunya begini ya, saya turunkan, memahami oh dia memang baru di sini kan gitu loh. Nah, jadi saya menyesuaikan levelnya gitu loh kan. Dalam banyak hal itu seperti itu. Ya misalnya yang kecil, misalnya dia berbuat sesuatu yang sebenarnya saya tidak suka. Misalnya saya sebenarnya bisa marah, tapi saya kendalikan, saya tidak marah, saya rendam gitu kan. Nah, supaya tidak terjadi konflik. Kalau masing-masing egonya dinaikkan ya nanti kan bisa berkelahi gitu. Makanya saya menurunkan ego saya, memahami ya, emang dia pahamnya begitu kan gitu loh. Emang apa yang dilakukan Mama yang bisa memantik amarah Pak Maryadi? Ya kadang-kadang mungkin karena kebiasaan ya, dia kalau mengatakan ya gini, nah gitu loh, tegas gitu loh. Nah, itu ya saya kadang-kadang hati saya nggak cocok gitu kan. Kaget. Gitu loh. Ini Taurus versus Pisces. Pisces itu kan maunya lembut ya, tidak eksplisit ya. Itu tadi kan cita-citanya kan mendapatkan istri itu figur dalam wayang orang itu Sembodro. Tahu-tahunya dapatnya Sri Kandi. Nah, Sri Kandi itu tukang perang. Ya dia bisa perang, dia Iron Lady. Iya, terus dia itu lincah, gesit gitu kan. Jadi terus saya mengatakan, Mas, sampean itu kalau mendapat istri seorang Sembodro, nanti kalau menghadapi persoalan yang pelik, kalian berdua sama-sama menangis bersama untuk mengatasi masalah. Tapi akhirnya gimana Pak Maryadi? Iya, jadi saya itu kan dulu dalam perjalanan hidup cinta saya itu pernah mencintai orang-orang yang seperti Sembodro dari lembut, halus gitu ya. Nah, tapi dapat istri saya yang pertama itu juga seperti Sri Kandi. Jadi saya itu kawin 2 kali itu Sri Kandi semua. Sri Kandi semua. Padahal saya inginnya dulu itu dapat Sembodro. Tapi dapatnya Sri Kandi. Dapat Sri Kandi itu. Pusing nggak Pak ngadepin Sri Kandi satu ini? Lah ya itu. Kan justru saling melengkapi kan. Coba kalau semuanya kakek Parmadi halus itu, ibaratnya kalau orang Jawa itu bilang sudah rumahnya terbakar, terus kita minta tolong orang gitu. Tolong rumah saya kebakaran. Lah ya sudah habis rumahnya. Ternyata setelah saya renungkan, memang saya itu tipe orang yang perlu didampingi wanita seperti Sri Kandi. Akhirnya saya merenungkan kekurangan saya, kelemahan saya itu, saya perlu dibantu orang-orang yang bertipe Sri Kandi. Ya. Jadi misalnya ya maaf dulu, ketika ada orang yang mau menemui keluarga saya itu kadang-kadang ketika saya nggak sampai hati, itu tipenya orang tidak sampai hatian, nggak sampai hati itu. Yang saya ajukan tuh istri saya yang dulu itu, sekarang juga sama. Gitu loh, nggak sampai hati untuk kata menolak itu nggak sampai hati gitu kan. Nah tipenya gitu itu. Jadi memang mungkin ya Tuhan sudah melihat ya saya tipenya begini, maka perlu didampingi orang tipe seperti ini. Kalau tipenya yang Sembodro tadi ya mungkin nggak pas mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Ada satu hal positif yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi teman-teman semua, yaitu mulai menjadi istrinya Pak Maryadi, saya menjadi rajin mendampingi beliau ketika beliau itu di hari Minggu ke
345 itu memberi tausiah. Itu tidak mewajibkan, tetapi kemudian aku mendudukkan diriku sendiri dalam posisi sebagai pendamping. Jadi aku mesti sholat subuh berjamaah bersama di masjid, terus nanti Pak Maryadi memberikan tausiah, kemudian nanti setelah pulang kita diskusikan gimana tadi penampilanku. Nah, menurutku sebaiknya Bapak itu gini sebagai satu bentuk masukan gitulah ya, input kayak gitu. Terus satu hal lagi yang sangat menyejukkan hati adalah kita mayoritas, kalau aku tidak lagi kerja ya, itu sholat berjamaah bersama. Itu memberi rasa kedamaian, memberi rasa kesejukan yang mungkin tidak akan aku dapatkan kalau aku tidak menikah dengan orang yang satu frekuensi. Artinya menikah di usia senja, menikah belakangan, itu harapan masih ada dan itu sangat mungkin terjadi. Ya, mungkin, Pak Maryadi. Mungkin terjadi. Tapi Pak Maryadi sempat expect nggak? Mama tadi bilang nggak expect, Pak Maryadi sempat expect nggak akan menikah lagi di usia 68 tahun, Pak? Tidak expect dalam waktu sebulan setelah meninggal istri saya. Tapi ketika bertemu dengan dia, mulai ada expect-nya itu. Mulai ada ekspektasi. Tadinya belum kepikiran dalam waktu sebulan setelah meninggal istri saya itu, belum kepikiran saya itu mau kawin lagi apa tidak gitu loh. Tapi setelah ketemu dengan Bu Diah, nah baru ada timbul tadi CBLK. Cinta lama CLBK. bersemi kembali, CLBK. Oke, Mama kemarin Pak Maryadi sudah menceritakan kebahagiaan dan penderitaan beliau sudah begitu panjang. Mulai dari dulu naik bis di kondisi hamil tua, tetap berdiri di bis, ngelaju atau commuting bahasa masa kininya dari Temanggung ke Solo 3 jam setiap hari, 4 kali seminggu. Dan penderitaan-penderitaan yang lain hingga akhirnya tercipta Diah Christina sekuat seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi di luar sana, aku juga yakin, Mam, banyak banget yang saat ini tengah menderita. Menderita di pekerjaannya, menderita di kehidupannya, menderita di perkawinannya, menderita kenapa dia tidak bisa keluar dari lingkaran toksik hubungan suami istri atau hubungan pacaran gitu. Apa yang pengen Mama sampaikan ke mereka yang saat ini ngerasa tengah menderita? Satu hal, yakinlah bahwa perjalanan yang penuh turunan dan pendakian yang berat itu bersifat sementara. Yakinlah bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Tetapi dalam budaya Jawa itu kita diwajibkan untuk mencari tahu apa jalan keluar terbaik. Karena menurut keyakinan saya berdasarkan pengalaman saya ya, mengapa kita mengalami naik turun kehidupan itu bisa dari apa yang selama ini kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuai tabur. Tapi bisa juga karena kita itu melanjutkan apa yang belum dituntaskan oleh para pendahulu kita, orang tua kita, eyang-eyang kita. Karena menurut para winasis itu adalah orang yang punya ketajaman pikir dan rasa. Itu ada 4 hukum. Hukum yang pertama misalnya kita yang kenal adalah hukum negara, ya. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum adat. Hukum yang ketiga adalah hukum alam atau hukum positif. Hukum positif itu misalnya kalau orang menebang pohon-pohon terlalu banyak, maka tidak akan ada akar yang mengerem laju air sehingga akan terjadi banjir dan longsor. Ya. Tapi kalau hukum karma itu adalah hukum di mana semua perbuatan yang kita lakukan akan harus kita tuai akibatnya. Termasuk apa yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita yang juga yang karena belum selesai, mereka itu keburu dipanggil pulang, meninggal, maka sisa-sisa itu harus dituntaskan oleh keturunannya hingga
keturunan yang keberapa? Ketujuh. But this is not fair. Keturunan yang ketujuh ke bawah kan nggak melakukan apa yang leluhur ini lakukan. Kenapa? Itu kan hukum logika manusia. Hukum alam semesta, hukumnya Allah tidak bisa. Karena setelah 7 turunan ini akan ada dinasti baru. Dan sebelum dinasti baru itu terbentuk, yang 1 sampai dengan 7 harus selesai. Artinya selesai karma bisa tuntas. diturunkan, Mami. Yes. Caranya bagaimana untuk mengatasi itu? Saya bukan seorang dukun atau fortune teller ya, tetapi yang saya pahami bisa melalui beberapa cara. Salah satunya adalah sodakoh. Yang kedua adalah memohon ampunan. Ya, kalau dalam Islam tobat nasuha ya, tobat nasuha. Kemudian berbuat baik supaya ini tadi hutang karma kita itu bisa terbayar ketika kita masih dalam kondisi hidup. Karena kalau tidak nanti akan berlanjut terus sampai yang terakhir adalah yang kasihan adalah generasi ke-7. Karena dia harus membersihkan seluruhnya supaya bisa tercipta generasi baru dengan ibaratnya kain putih. Karena kita hidup itu ibarat lembaran kain putih, kita itu masing-masing membatik kain kita dengan perilaku kita masing-masing. Dan di budaya Jawa tidak hanya perilaku, munomuni atau kata-kata yang keluar itu juga harus dijaga. Karena kata-kata itu bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup yang kita batik, yang kita ukir. Jadi hati-hati. Saya ingin melanjutkan apa yang kemarin sudah saya sunting melalui tembang Asmorondono ya. Tapi yang sekarang ini saya ambilkan dari Mijil ya. Mijil itu salah satu bentuk tembang berasal dari tembang Mocopat yang diciptakan oleh Sunan Kudus ya, kira-kira di abad kalau tidak salah 13-14 ya. Apa itu? Tembang Mijil itu bercerita tentang belas kasih, harapan, ketabahan dan cinta ya. Nah, ini tembangnya itu kira-kira seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa menampilkannya dengan tepat ya. Dedalane guna lawan sekti, jalannya orang berilmu kudu handap asor, harus rendah hati, wani ngalah luhur wekasani. Berani mengalah itu bagus pada akhirnya. Tumung kula yen dipun dukani, jangan membantah ketika dinasihati. Bapang den simpangi, jauhilah pesta pora. Ono catur mungkur, jauhilah pergunjingan. Itu sebuah nasihat yang kalau kita jalankan dengan komitmen yang tinggi. Mengalah itu bukan kita kalah, tapi mengalah itu menabung sesuatu yang luhur yang akan dipetik kemudian hari. Sekarang kalau kita menghadapi orang jahat, kita ikut jahat, terus apa yang terjadi? Tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Tetapi yakinlah bahwa dengan kita berbuat baik akan ada masanya ketika menuai apa yang pernah kita tabung sebelumnya. Tetapi kalau kita tabungannya adalah kejahatan, ya tuailah kejahatan itu berlipat-lipat gitu. Tapi kalau mereka di tengah penderitaan karena perlakuan orang lain, apakah kita harus mengalah terus? Apakah kita harus berbuat baik terus, sabar terus sampai nggak tahu kapan? Kan sebagai orang yang beragama kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kalau Mama menyelesaikan itu, ya Allah, bukan menjadi hakku dan tanggung jawabku untuk menyelesaikan perkara ini. Maka aku serahkan kepadamu ya Allah, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya. Selesai, kita fokusnya adalah menyembuhkan luka kita sendiri. Sembuhkan luka itu, move on, dan itu yang menjadi tujuanmu, membuat dirimu kembali pulih, bahagia untuk urusan yang lain, biar Allah yang menyelesaikan. Oke. Thank you buat tembangnya Mah. Mijil, salah satu tembang Mocopat di budaya Jawa. Kita udah ada di segmen terakhir.
karena waktu kita juga nggak banyak, Mama dan Pak Maryadi juga harus pulang ke Solo. Buat pasangan yang sekarang lagi bangun rumah tangga, baru saja menikah, atau berkeinginan untuk bangun rumah tangga, sebentar lagi menikah, Pak Maryadi, apa nasihat Bapak untuk teman-teman? Ya, di dalam ajaran Islam itu ada hadis yang mengatakan bahwa semua perbuatan tergesa-gesa itu adalah setan. Kecuali 3 perkara. 1, kalau punya tamu, silakan dijamu. Kalau punya hutang, segera dibayar. Kalau sudah waktunya untuk menikah, menikahlah. Jadi menikah itu bagian daripada perintah atau saran atau anjuran Nabi supaya tidak diganggu setan. Karena kalau tidak segera menikah itu nanti gangguannya banyak. Jadi menikah itu termasuk perlu segera. Kalau memang sudah mampu, lahir batin, itu sudah disarankan untuk menikah. Nah, maka menikah itu menjadi suatu ciri orang Islam. Kalau seperti saya katakan tadi bahwa menikah itu adalah sunnahku. Jadi menikah itu mengikuti Nabi begitu loh. Nah. Tapi saran untuk mereka sekarang yang baru saja menikah atau akan menikah, kira-kira mereka harus menavigasi hubungan ini, pernikahan ini seperti apa sih? Ya, jadi mengatur atau mengelola pernikahan yang akan dilakukan itu memang harus punya banyak modal, ya kan? Ya, modal yang utama adalah tadi ada kecintaan tadi. Jadi kalau orang menikah itu karena mungkin materi atau mungkin karena kepentingan yang lain, itu tidak baik akhirnya. Maka pertama harus ada rasa cinta, itu harus ada, karena itu nanti bisa menjadi ikatan, menjadi panduan yang kuat atau dasar yang kuat. Yang kedua ya secara ekonomis harus sudah mapan, dalam pengertian bisa cari makan sendiri, bisa mandiri lah secara ekonomi begitu ya. Kemudian yang ketiga itu memikirkan tentang kehidupan kelanjutannya, yaitu apa? Mempunyai keturunan untuk melanjutkan hidupnya. Karena kalau orang itu maaf ya tidak menikah itu nanti ceritanya selesai, cerita hidupnya tidak ada yang meneruskan. Makanya perlu melanjutkan cerita. Dan sebetulnya punya anak itu bukan sekedar untuk kesenangan, tapi dalam perjalanan yang paling jauh lagi itu harapan doanya. Anak soleh. Jadi punya anak soleh nanti akan, bahasa Jawanya itu nyuwargake wong tuwa. Nah, karena anak soleh itu bisa, orang tuanya bisa masuk surga karena doanya anak soleh. Lah itu. Kalau kita tidak punya anak soleh nanti tidak ada bantuan kita gitu ya. Kalau Mama sendiri gimana? Ya, saya setuju sih seperti itu, bahwa menikah itu kalau didasari sebagai ibadah, memang pada titik-titik kritis kita akan diingatkan bahwa itu bagian dari ibadah yang kita jalani. Tetapi menikah berdasarkan ibadah saja tanpa 3 hal yang tadi disebutkan oleh Pak Maryadi, itu nggak bisa, karena kita kan hidup di dunia yang serba menuntut validasi, materialistis, kita berhubungan dengan banyak orang. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana menyiasati hidup ya, untuk kita bisa bertahan hidup berdampingan dengan keluarga dan dengan masyarakat banyak. Tetapi juga harus ada panduan untuk setelah ini apa, what next, terutama untuk afterlife-nya. Gitu. Buat mereka yang pernah gagal dan takut untuk mulai lagi, apa yang pengen Mama sampaikan? Memang gagal itu sesuatu yang bisa melahirkan trauma. Tapi dari pengalaman pribadiku, yang paling utama adalah menyembuhkan diri sendiri dulu. Ketika kita sudah sembuh, ketika kita sudah merasa bisa move on, nanti akan ada masanya ketika Allah itu memberikan semacam sinyal, this is the right time ya, untuk kamu membuka hati ya. Dan wanita itu biasanya memiliki kepekaan tertentu untuk bisa membedakan mana yang serius dan mana yang tidak.
Saya kira itu saranku. Tapi artinya Mama setelah menjalani masa janda selama 16 tahun, itu Mama sudah sembuh? Mostly iya, karena kalau misalnya di 16 tahun masa jandaku itu aku tidak happy, aku tuh belum bisa mendapatkan pemenuhan terhadap tuntutan emosi, tuntutan empati, tuntutan ekonomi dan sebagainya, maka itu tidak akan memberikan strong ground ya, dasar yang kuat untuk kemudian aku melangkah ke kehidupan kembali. Jadi ada teman yang mengatakan gini, tolong jangan ganggu dulu Bu Dia. Kenapa? Karena beliau lagi meredefine kehidupannya. Dari menikah, sekian tahun, tidak menikah, sekarang menikah lagi. Jadi dari yang mungkin pertama adalah kehidupan yang penuh Mahara. penuh pembatasan sosial, kemudian mendapatkan kesempatan untuk memperoleh freedom ya, lalu kembali ke masa di mana dia harus menjadi bagian tak terpisahkan dari sebuah ikatan keluarga. Jadi itu memang betul sih kata-kata teman, redefining your life. Artinya Mama sembuh dulu, Mama mendapatkan diri Mama kembali dulu dengan proses 16 tahun menjanda ini, dan kemudian baru siap setelah semuanya bersih. Iya, karena ketika kita menapakkan kaki di sebuah etape kehidupan dalam kondisi bersih, happy, itu cara pandang kita kan berbeda. Cara kita melihat permasalahan kan berbeda. Ketika you selesai dengan dirimu sendiri, maka perspektifmu akan lebih cerah, lebih semarak, lebih titis gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa dalam membidik sesuatu. Akurat gitu ya, presisi. Pak Maryadi, apa hal yang sekarang paling disyukuri dari pernikahan ini, Pak? Ya, pertama saya punya teman di dalam menjalani kehidupan ini. Pertama untuk melaksanakan ibadah bisa bersama-sama. Kemudian di dalam menyelesaikan permasalahan ada teman berdialog. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi itu kita saling mendoakan. Ya. Itu yang saya syukuri. Karena kalau sendirian kan tidak ada yang mendoakan. Ya, itu. Oke. Terakhir, Ma, apa yang paling disyukuri dari pernikahan ini? Yang pasti mungkin bisa dilihat ya, teman-teman memberi komentar ketika Mama habis menikah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Kok Bu Dia sekarang penampilannya beda gitu. Kenapa? Ya kayaknya gimana gitu. Jadi yang pasti ketenangan hati. Ya, ketenangan hati, kemudian merasa tidak punya beban. Saat ini Mama tidak punya beban sekali karena ya mungkin in terms of ekonomi anak-anakku sudah pada mandiri semua ya. Kemudian sekarang ini fokusnya adalah ya ini mempertahankan rumah tangga, menikmati yang dimiliki, dan kita itu masalahnya gini. Mama itu kan punya background seni gitu ya. Jadi aku tuh selalu punya yang namanya luxury itu melamun. Melamun itu buatku adalah sebuah kenikmatan luar biasa, di mana di rumahnya Pak Maryadi yang aku tinggali sekarang ini ada spot aku bisa melamun sambil ngopi pagi hari di bawah pohon kelengkeng. No. Di teras rumah di depannya itu banyak pohon-pohon gitu, dan beliau tahu betul kalau Bu Dia lagi gitu tidak memanggil, tidak mengusik, membiarkan kami bekerja sendiri-sendiri. Dia spotnya ada di meja makan, membaca sampai 5-6 jam. Jadi kalau dia membaca gitu terus aku suntuk di rumah, Mas membacanya masih lama. Ya masih itu kenapa? Aku tak dolan ya mah, tak keluar gitu. Ya monggo, terus membukakan pintu gerbang dia. Jadi nanti pulang jam berapa? Ya pokoknya maghrib sudah sampai rumah. Ya sudah, aku cari my own life. Dia menikmati his own life di rumah, membaca, nyapu, bersih-bersih. That's Pak Maryadi's life. Artinya walaupun menikah, walaupun kalian bersama-sama tinggal bersama, tetap ada personal space masing-masing, tetap ada ruang pribadi masing-masing ya.
Dan itu adalah salah satu kunci kenapa hubungan bisa awet. Dan akhirnya Insya kalian bisa Allah. menemukan di Insya usia Allah. senja. Pak Mariadi, terima kasih. Mama, thank you so much once again. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga apa yang kita utarakan di sini bermanfaat buat teman-teman. I'll see you in the next episode. Bye-bye.